Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dengan NIM 231011092, kelas IK 23C, Prodi Ilmu Komputer, jurusan Teknologi Produksi dan Industri, Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Di sini saya akan membahas mengenai membuat sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim menggunakan sistem operasi Linux Mint. Latar belakang yaitu setiap tim dalam organisasi biasanya memiliki data atau informasi yang bersifat khusus dan sensitif. Data tersebut harus dilindungi agar tidak diakses oleh tim lain yang tidak berkepentingan. Selain itu, pengaturan akses yang baik juga mempermudah tim dalam bekerja, karena mereka hanya akan berfokus pada data yang relevan tanpa terganggu oleh informasi yang tidak diperlukan. Linux Mint adalah sistem operasi berbasis Linux yang terkenal mudah digunakan, stabil, dan dilengkapi dengan fitur keamanan. Sistem ini menyediakan kemampuan untuk mengelola pengguna dan grup, serta mengatur hak akses file dan folder dengan presisi. Dengan memanfaatkan fitur-fitur tersebut, kita dapat menciptakan sistem direktori dengan akses terbatas yang memastikan bahwa hanya tim tertentu yang dapat mengakses direktori sesuai kebutuhan mereka. Nah, tujuannya yaitu yang pertama yaitu membuat struktur direktori yang rapi. Mengatur folder direktori, setiap tim memiliki tempat penyimpanan yang jelas dan terorganisir. Yang kedua yaitu mengatur hak akses, menentukan siapa saja yang bisa membuka, mengubah, dan atau menghapus data dalam folder tertentu, sehingga hanya tim yang berkepentingan yang bisa mengaksesnya. Yang ketiga yaitu melindungi data penting, mencegah orang yang tidak berwenang mengakses atau mengubah data penting suatu organisasi. Yang keempat yaitu mendukung kerja tim, mempermudah tim untuk berbagi data yang diperlukan, tapi tetap menjaga keamanan dan privasi. Dan yang kelima yaitu memberikan panduan praktis, menyusun langkah-langkah sederhana agar sistem ini mudah diterapkan dan dikelola di masa mendatang. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu membuat struktur direktori utama. Yang pertama yaitu memahami struktur folder secara hierarki menggunakan perintah tree. Nah, menjalankan tree. Perintah tree dijalankan tetapi tidak ditemukan terminal akan menyarankan untuk menginstalnya. Selanjutnya kita akan menginstal tree pada terminal. Setelah menginstal, kita akan menjalankan tree lagi. Setelah instalasi, tree dijalankan kembali. Hasilnya menampilkan struktur direktori dalam bentuk pohon atau hierarki. Nah, yang terakhir adalah clear atau membersihkan terminal. Perintah clear digunakan untuk membersihkan layar terminal. Jadi, fungsi tree menampilkan struktur folder dan file secara hierarki, mempermudah navigasi dan pemahaman isi direktori. Yang kedua yaitu menerapkan log terminal untuk menyimpan kode perintah. Di sini ada perintah script session log, yang artinya perintah ini memulai perekaman sesuai aktivitas di terminal dan menyimpannya dalam file bernama session log. Setelah perintah ini dijalankan, semua perintah yang diketik dan output yang muncul di terminal akan dicatat dalam file tersebut. Terdapat output untuk mengonfirmasi bahwa proses perekaman telah selesai dan semua aktivitas terminal akan disimpan dalam session log. Jadi ketika sudah melakukan konfigurasi di terminal, kita bisa melakukan exit untuk menyelesaikan session log ini atau perekaman perintah dan output. Nah, yang ketiga yaitu membuat direktori menggunakan NIM dengan perintah mkdir NIM. Jadi NIM saya itu 231011092.
Nah, perintah ini digunakan untuk membuat direktori baru dengan nama 231011092. Mkdir adalah singkatan dari make directory yang berfungsi untuk membuat folder atau direktori baru. Nah, ls atau list, perintah ls digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Setelah menjalankan mkdir, perintah ls menunjukkan bahwa direktori 231011092 telah berhasil dibuat bersama dengan daftar folder lain seperti desktop, dokumen, download, dan file session log. Nah, yang keempat yaitu membuat subdirektori tim di dalam direktori nim dengan perintah cd 231011092. Nah, perintah ini digunakan untuk masuk ke dalam direktori bernama 231011092. cd adalah singkatan dari change directory yang digunakan untuk berpindah direktori. Setelah perintah ini dijalankan, pengguna berada di dalam direktori 2310.110.92. Selanjutnya kita membuat direktori bernama tim A dengan cara mkdir tim A. Perintah ini digunakan untuk membuat direktori baru bernama tim A. Mkdir adalah singkatan dari make directory yang berfungsi untuk membuat folder atau direktori baru. Direktori ini dibuat di dalam direktori 2310.110.92. Begitupun dengan tim B dan tim C dibuatkan direktori baru di dalam direktori 2310.110.92. Nah, yang terakhir yaitu ada direktori share. Di sini adalah direktori bersama dari semua tim. Selanjutnya yaitu adalah perintah ls. Perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar isi atau subdirektori dari direktori 2310.110.92. Nah, perintah ls menunjukkan bahwa subdirektori tim A, tim B, tim C, dan share telah berhasil dibuat di dalam direktori 2310.110.92. Selanjutnya yaitu membuat grup pengguna untuk masing-masing tim dengan perintah sudo group add tim A. Perintah ini digunakan untuk menambahkan grup baru bernama tim A ke dalam sistem. Sudo memberikan hak akses administratif untuk menjalankan perintah. Group add adalah perintah untuk membuat grup baru dalam sistem Linux. Setelah perintah ini dijalankan, grup A dibuat dengan ID group yang unik. Selanjutnya yaitu sudo group add tim B. Perintah ini digunakan untuk menambahkan grup baru bernama tim B ke dalam sistem, serupa dengan tim A. Selanjutnya, sudo group add tim C, yaitu perintah ini digunakan untuk menambahkan grup baru bernama tim C ke dalam sistem, serupa dengan tim A dan tim B. Dan sudo group add alt team, perintah ini digunakan untuk menambah grup baru bernama alt team. Grup ini mungkin dimaksud untuk menyatukan anggota dari tim A, tim B, dan tim C. Artinya, grup alt team ini adalah grup bersama yang bisa diakses oleh semua tim. Nah, selanjutnya yaitu adalah perintah menampilkan grup dengan cat garis miring etc garis miring grup garis tegak grep tim. Perintah ini membaca isi file h group yang berisi daftar semua grup yang ada di sistem beserta informasi terkait seperti nama grup, grup ID, dan anggota grup. Output dari file ini disaring menggunakan grep tim, sehingga hanya menampilkan baris yang mengandung kata tim. Outputnya menampilkan bahwa setiap tim yang dibuat belum memiliki user di dalamnya. Nah, di sini terdapat output tim A dengan grup ID 1001, tim B dengan grup ID 1002, tim C dengan grup ID 1003, dan grup alt team dengan grup ID 1004. Berikutnya adalah menambahkan pengguna ke grup. Yang pertama, membuat pengguna atau user dengan perintah
Di sini saya membuat 4 user, ada Siti, Fatima, Sifa, dan Ima. Nah, saya akan membuat user dengan perintah sudo user add Siti. Perintah ini digunakan untuk membuat pengguna baru dengan nama Siti. Sudah memberikan hak administratif untuk menjalankan perintah. User add adalah perintah untuk menambahkan akun pengguna baru ke sistem. Setelah perintah ini dijalankan, pengguna Siti akan dibuat dengan pengaturan default. Ya, berikutnya yaitu sudo user add Fatima. Perintah ini digunakan untuk membuat pengguna baru dengan nama Fatima. Selanjutnya sudo user add Sifa. Perintah ini digunakan untuk membuat pengguna baru dengan nama Sifa. Dan sudo user add Ima. Perintah ini digunakan untuk membuat pengguna baru dengan nama Ima. Nah, setelah membuat user atau pengguna, kita akan membuatkan password pada setiap user dengan perintah sudah password Siti. Perintah ini digunakan untuk mengatur atau mengubah kata sandi pengguna Siti. Setelah mengetikkan perintah, sistem meminta pengguna untuk memasukkan kata sandi baru dan mengulanginya atau di retype. Jika berhasil, akan muncul pesan password update successfully. Selanjutnya, sudah password Fatima. Perintah ini digunakan untuk mengatur kata sandi bagi pengguna Fatima, begitupun dengan pengguna Sifa dan Ima. Yang kedua yaitu menambahkan user pada grup yang telah dibuat dengan perintah sudo user mode min ag tim A Siti. Perintah ini digunakan untuk menambahkan pengguna Siti ke grup tim A. Sudah memberikan hak administratif untuk menjalankan perintah. User mode adalah perintah untuk memodifikasi akun pengguna yang sudah ada. Min ag yaitu open dan group, artinya menambahkan pengguna ke grup tanpa menghapus grup lain yang sudah dimiliki. Setelah perintah ini dijalankan, Siti menjadi anggota grup tim A. Selanjutnya, sudo user mode min ag tim A Fatima. Perintah ini digunakan untuk menambahkan pengguna Fatima ke grup tim A. Selanjutnya, sudo user mode min ag tim B Sifa, yaitu perintah ini digunakan untuk menambahkan pengguna Sifa ke grup tim B. Selanjutnya, sudo user mode min ag tim C Ima. Perintah ini digunakan untuk menambahkan pengguna Ima ke grup tim C. Nah, selanjutnya yaitu menambahkan semua user ke dalam grup Altim, itu dengan perintah sudo user mode min ag Altim Siti. Nah, perintah ini digunakan untuk menambahkan pengguna Siti ke dalam grup Altim. Begitupun dengan user Fatima, Sifa, dan Ima dimasukkan ke dalam grup Altim dengan perintah yang sama. Selanjutnya, perintah chat _etc _group _grep team menampilkan isi file etc group yang berisi informasi tentang grup sistem. Grep team menyaring hasil untuk hanya menampilkan baris yang mengandung kata team. Dan outputnya, tim A dengan grup ID 1001 memiliki anggota Siti dan Fatima. Tim B dengan grup ID 1002 memiliki anggota Sifa. Tim C dengan grup ID 1003 memiliki anggota Ima, dan Altim dengan grup ID 1004 memiliki anggota yaitu Siti, Fatima, Sifa, dan Ima. Berikutnya yaitu menerapkan kepemilikan grup pada setiap direktori tim. Yang pertama, kita mengecek kepemilikan grup dulu dengan perintah ls-l. Perintah ini digunakan untuk menampilkan isi direktori dalam format panjang atau long listing format, memberikan informasi rinci tentang file atau direktori seperti izin akses, jumlah link, pemilik grup, ukuran, dan tanggal terakhir diubah. Nah, outputnya yaitu D rwxr 2 Siti Fatima 4096 -262151, dan terdapat nama direktori. D merupakan tipe file. Dalam hal ini, D menunjukkan bahwa ini adalah direktori. rwxr with X izin akses untuk direktori.
RWX adalah pemilik read, write, execute. RWX group read, write, execute. Dan R-X lainnya other, read, dan execute. 2 adalah jumlah link ke direktori ini atau jumlah subdirektori atau file di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu Siti Fatimah pemilik direktori dan Siti Fatimah pemilik grup direktori. Nah, 4096 adalah ukuran direktori dalam byte. Untuk direktori 409 byte di Linux. Desember 26, 2151, tanggal dan waktu terakhir file atau direktori diubah. Nah, pada bagian kata terakhir yaitu adalah nama direktori terdapat nama direktori share, tim A, tim B, dan tim C. Yang kedua yaitu mengubah kepemilikan grup dengan perintah sudo chown Siti Fatimah .2 tim A, tim A. Perintah ini digunakan untuk mengubah kepemilikan grup dari pemilik sebelumnya. Sudo memberikan hak administratif untuk menjalankan perintah chown atau change owner mengubah kepemilikan pengguna dan grup dari file atau direktori. Siti Fatimah tim A yaitu Siti Fatimah menetapkan pemilik file atau direktori sebagai Siti Fatimah dan tim A menetapkan grup pemilik file direktori sebagai tim A. Dan kata tim A di akhir yaitu direktori yang kepemilikannya diubah. Hasilnya yaitu direktori tim A dimiliki oleh pengguna Siti Fatimah dan grup tim A. Begitupun dengan tim B, tim C, dan all tim menggunakan perintah yang sama. Selanjutnya, menggunakan perintah ls-l. Perintah ini untuk menampilkan daftar file atau direktori beserta rincian informasinya seperti izin akses, file atau direktori, jumlah link, nama pemilik, nama grup pemilik, ukuran file dalam byte, tanggal dan waktu terakhir dimodifikasi, dan nama file atau direktori. Output akses izin direktori. Siti Fatimah sebagai pemilik direktori, pemilik grup direktori yaitu ada all tim A, tim B, dan tim C, dan nama direktori share tim A, tim B, dan tim C. Berikutnya yaitu mengatur izin pada direktori tim dengan menggunakan perintah sudo chmod -r 775 --home Siti Fatimah. Perintah ini digunakan untuk mengatur izin akses pada direktori home Siti Fatimah dan semua isinya secara rekursif. Chmod adalah singkatan dari change mode yang berfungsi untuk mengubah izin file atau direktori. Opsi -r berarti perubahan dilakukan secara rekursif mencakup semua subdirektori dan file di dalamnya. Kode izin 775 berarti 7 RWX atau pemilik memiliki izin penuh, read, write, dan execute atau eksekusi. 7 berikutnya RWX yaitu grup juga memiliki izin penuh, read, write, execute. Dan 5 adalah R-X atau pengguna lain hanya memiliki izin membaca dan mengeksekusi, read, execute. Nah, home Siti Fatimah net directory yang izinnya akan diubah. Artinya semua file dan folder dalam home Siti Fatimah dapat diakses dan diubah oleh pemilik dan grup, tapi pengguna lain hanya bisa membaca dan mengeksekusi. Selanjutnya, sudo chmod 770 tim A. Perintah ini digunakan untuk mengatur izin akses pada direktori A. Chmod adalah singkatan dari change mode yang berfungsi untuk mengubah izin file atau direktori. Kode 770 memiliki arti sebagai berikut. 7 sebagai RWX, artinya pemilik atau owner memiliki izin penuh untuk membaca, read, write, dan execute. 7 lainnya adalah RWX atau grup, juga memiliki izin penuh yang sama seperti pemilik, dan 0 pengguna lain atau others tidak memiliki izin sama sekali.
Dengan perintah ini, pemilik dan anggota grup tim A dapat mengakses, mengubah, dan menjalankan file di dalam direktori. Pengguna lain yang tidak termasuk dalam grup tim A tidak dapat melihat atau mengakses isi direktori ini. Selanjutnya adalah sudo chmod 770 tim B. Perintah ini digunakan untuk mengatur izin pada direktori tim B. Dengan 770, pemilik dan grup memiliki izin penuh, sementara pengguna lain tidak memiliki izin sama sekali. Begitupun dengan tim C menggunakan perintah yang sama. Selanjutnya yaitu sudo chmod 1770 shared. Perintah ini mengatur izin pada direktori shared dengan kode 1770. 1 di depan menandakan sticky bit, yang berarti hanya pemilik file dalam direktori yang dapat menghapus dan atau mengubah file meskipun grup memiliki izin penuh. 770 memberikan akses penuh kepada pemilik dan grup, sementara pengguna lain tidak memiliki akses atau izin. ls-l. Perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar isi direktori dengan format panjang. Output menunjukkan izin pemilik, ukuran, tanggal pembuatan, nama direktori. Setelah menjalankan perintah chmod, ls-l menunjukkan perubahan izin pada direktori share tim A, tim B, dan tim C. Direktori share memiliki sticky bit T, sementara direktori tim hanya bisa akses oleh pemilik dan anggota grup terkait. Selanjutnya, menerapkan sticky bit pada direktori bersama atau direktori share dengan perintah sudo chmod 1770 share. Perintah ini digunakan untuk mengatur izin akses pada direktori share dengan menambahkan sticky bit. Chmod perintah ini mengubah izin file atau direktori. 1770 menandakan sticky bit. 7 RWX atau pemilik memiliki izin penuh. 7 lainnya RWX group juga memiliki izin penuh, dan 0 atau pengguna lain atau others tidak memiliki izin sama sekali. Share adalah direktori yang izinnya diubah. Output T adalah akhir dari drwx rwx-t menunjukkan bahwa sticky bit telah diaktifkan, tetapi pengguna lain atau others tidak memiliki izin eksekusi. Sticky bit adalah fitur keamanan dalam sistem file Linux atau Unix yang mencegah pengguna non-pemilik untuk menghapus atau memodifikasi file dalam direktori bersama meskipun mereka memiliki izin menulis ke direktori tersebut. Dengan sticky bit, hanya pemilik file atau direktori yang dapat menghapus atau memodifikasi file tersebut, meskipun anggota grup memiliki izin write pada direktori. Berikutnya yaitu adalah uji akses. Yang pertama yaitu uji akses pada user city. User city ini berada di tim A. Pertama kita gunakan perintah sucity. Perintah ini digunakan untuk berpindah pengguna atau switch user ke akun city. Su adalah singkatan dari substitute user yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke akun lain tanpa harus keluar dari sesi saat ini. Setelah perintah ini dijalankan, terminal akan meminta password pengguna city. Jika password benar, sesi akan berpindah ke pengguna city. Dan semua perintah yang dijalankan berada dalam konteks pengguna tersebut. Berikutnya, cd _home _city Fatima _directory name _tim A. Perintah ini digunakan untuk berpindah ke direktori tim A yang berada di dalam home Siti Fatima directory name. Jika direktori tim A tersedia dan tidak terdapat pesan error, maka pengguna memiliki izin atau akses. Selanjutnya, perintah yang sama digunakan pada tim B dan tim C, tapi tim B dan tim C tidak dapat diakses dan terdapat pesan error. Error ini menunjukkan bahwa direktori tim B dan tim C memiliki aturan izin. Ya, tadi itu adalah chmod 770 yang berarti hanya pemilik dan grup yang bisa mengaksesnya, sementara pengguna lain ditolak aksesnya. Nah, di sini juga kita dapat membuat file txt di tim A pada pengguna city menggunakan perintah nano spasi nama file.
nama file yang kalian inginkan. Nah, perintah ini membuka atau membuat file teks baru bernama 1txt menggunakan editor teks nano. Nah, di dalam setelah kita menggunakan perintah membuat file yaitu nano spasi nama file yang kalian inginkan .txt, akan muncul tampilan seperti berikut. Kalian dipersilahkan untuk mengisi file tersebut, lalu dilanjutkan dengan Ctrl O, lalu Enter, lalu untuk keluar kalian bisa menekan Ctrl X. Nah, di sini selanjutnya kita bisa mengakses directory share dengan perintah yang sama, tetapi judulnya kita ganti dengan nama share. Perintah ini mencoba berpindah ke directory share dalam home, Siti Fatimah, directory name. Directory ini adalah directory bersama, memiliki akses yang pengguna dari grup tertentu untuk mengaksesnya. Jadi directory share ini adalah directory bersama di mana semua directory atau tim bisa, maksud saya semua tim dapat mengakses directory bersama ini. Juga dapat membuat file txt di dalam folder share dan dapat diakses walaupun masih dalam pengguna Siti ini di tim A. Berikutnya uji akses pada user Fatimah pada tim A dengan perintah su Fatimah, ya, sama seperti tadi. Ini kita berpindah ke su Fatimah, tapi sebelum masuk ke su Fatimah jangan lupa untuk exit dari pengguna sebelumnya. Di sini kita masukkan password, ya. Jika passwordnya benar akan berhasil. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke tim A dengan perintah cd _home_ Siti Fatimah directory name lalu tim A. Di sini kita dapat mengakses, ya, karena Fatimah ini berada di tim A. Untuk tim B dan tim C tidak dapat diakses dan terdapat pesan error, ya, karena tim B dan tim C seperti yang saya bilang tadi memiliki izin yaitu Chmod 770. Nah, di user Fatimah ini kita juga bisa mengakses directory share, dan pada user Siti Fatimah, ya, maksud saya di user Fatimah ini kita juga dapat membuat file txt, dan di directory share pada user Siti Fatimah juga bisa membuat file txt. Selanjutnya yaitu nomor 3 yaitu uji akses pada user Sifa. User Sifa ini berada di tim B. Sebelumnya kita sudah exit pada pengguna atau user Fatimah, ya. Selanjutnya untuk masuk ke user Sifa sama perintahnya itu susifa, ya, lalu diminta untuk memasukkan password. Jika benar maka akan masuk ke pengguna Sifa. Kita masukkan perintah cd _home_ Fatimah directory name tim B, ya. Karena Sifa termasuk tim B maka tidak muncul pesan error karena ini adalah tim dari user Siti Fatimah. Nah, untuk tim A dan tim C tidak dapat diakses dan terdapat pesan error karena memiliki izin akses. Nah, untuk directory share atau untuk directory bersama ini, directory share bisa diakses, ya, teman-teman. Kita juga dapat membuat file txt di user Siti Fatimah ini. Di user Sifa ini, teman-teman, mohon maaf. Dan juga kita bisa membuat file txt pada directory share di user Sifa ini. Yang keempat yaitu uji akses pada user IMA. User IMA ini berada pada grup tim C.
Ya, sebelumnya kita sudah exit dari user Siva. Untuk masuk ke user IMA kita menggunakan perintah su IMA, lalu masukkan password. Jika password benar akan masuk pada user IMA. Nah, di sini kita akan mengakses tim C, direktori tim C dengan perintah cd _home _Siti Fatimah directory name tim C. Di sini berhasil karena IMA berada dan memiliki akses izin di tim C. Nah, untuk tim A dan tim B tidak dapat diakses dan terdapat pesan error karena memiliki izin akses, dan user IMA ini tidak memiliki akses ke tim A dan tim B. User IMA juga bisa mengakses directory share karena directory share adalah directory bersama. Di dalam user IMA kita dapat membuat file txt, dan di dalam directory share di dalamnya user IMA kita dapat membuat file txt juga. Nah, yang terakhir yaitu perintah exit untuk menyelesaikan kode perintah. Perintah exit digunakan untuk mengakhiri sesi terminal atau keluar dari pengguna saat ini. Nah, perintah exit pertama digunakan saat berada dalam direktori 23.10.110.92 untuk keluar sesi dari terminal pengguna dan kembali ke pengguna Siti Fatimah. Perintah exit kedua dijalankan dari sesi Siti Fatimah untuk sepenuhnya keluar dari terminal atau mengakhiri sesi terminal. Nah, karena terminal terbuka di dalam screen atau script, terminal akan menampilkan pesan script down. Ini menunjukkan bahwa sesi pencatatan atau rekaman terminal telah selesai. Kesimpulan, proyek ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang cara kerja sistem operasi Linux atau Linux Mint, terutama dalam mengatur proses, manajemen memori, dan pengelolaan file. Melalui implementasi dan pengujian, proyek ini menunjukkan bagaimana sistem operasi memastikan setiap proses berjalan dengan lancar dan efisien. Selain itu, penggunaan algoritma penjadwalan membantu mengoptimalkan kinerja sistem sehingga sistem dapat dieksekusi dalam waktu yang tepat. Penerapan perintah-perintah dasar dan lanjutan dalam terminal memperlihatkan bagaimana pengguna dapat mengelola hak akses, file, dan direktori, menjaga keamanan, dan memastikan bahwa sumber daya sistem hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Hal ini sangat penting dalam lingkungan multi-user, mencegah konflik antar pengguna dan menjaga integritas data. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.